Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu GTK Madrasah baik swasta maupun di negeri ya. Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan selalu semangat menjalani segala aktivitasnya ya. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, kali ini saya akan meng-share informasi P3K Kemenag ya. Banyak yang nanya ke saya, kapan P3K Kemenag itu dibuka? Nah, sebelumnya ini saya kutip dari laman web Kemenag ya, bahwa ternyata berdasarkan problematika keberadaan pegawai honorer ini kembali mengemuka meski ini bukan untuk kali pertama ya. Nah, sebagaimana amanat konstitusi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara itu menyebutkan bahwa ASN itu hanya terdiri dari pegawai negeri sipil PNS ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ya. Nah, lebih lanjut, ternyata peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 ini memberi batasan juga terhadap keberadaan pegawai honorer yang bekerja di instansi pemerintah dalam jangka waktu itu paling lama 5 tahun ya, sejak PP diundangkan pada tanggal 28 November 2018. Nah, yang artinya keberadaan tenaga honorer ini akan berakhir pada 28 November 2023 mendatang. Nah, tentunya hal ini ada kabar baiknya juga ada kabar buruknya ya. Kabar baiknya ya mungkin kita yang sudah bekerja atau jadi guru atau jadi tenaga kependidikan selama 5 tahun ke belakang ini ya mudah-mudahan aja tanggal 28 sampai tanggal 28 November 2023 mendatang kita akan diangkat, kalau tidak jadi PNS ya berarti P3K. Itu pun ya harus lulus tes gitu ya. Nah, bagaimana yang tidak lulus sampai dengan 28 November 2023 mendatang? Nah, ini tentu jadi kabar buruknya gitu ya. Bagaimana nasib kita? Nah, pertanyaan yang sering terjadi ya, bagaimana dengan nasib kita sebagai tenaga guru honor di madrasah baik di negeri ataupun swasta? Nah, kalau kita melihat ya, ternyata Kementerian Agama saat ini itu masih membutuhkan 192.008 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, menurut Muhammad Jain ya, itu Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, beliau menyebutkan Kementerian Agama ini butuh 192.008 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, kebutuhan ini tersebar untuk 46.647 guru RA atau Rodotul Atfal, kemudian 91.776 guru Madrasah Ibtidaiyah atau MI ya. Terus 42.773 guru Madrasah Sanawiyah atau MTS dan 10.850 guru Madrasah Aliyah atau MA. Baik reguler maupun kejuruan. Kan MA itu ada reguler yang biasa, ada juga kejuruan sekarang ya. Nah, jadi inilah ternyata kabar baiknya buat kita yang masih honor di madrasah baik negeri ataupun swasta. Nah, selanjutnya apakah kita semua bisa mendaftar atau ikut program P3K ini? Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini ada beberapa calon pelamar P3K Kemenag ya. Yang pertama yang berhak melamar P3K Kemenag itu adalah GTK honorer pada madrasah negeri yang memiliki sertifikat pendidik dan terdaftar di Simpatika. Jadi ini hampir sama dengan kategori P3K di Kemendikbud ya. Jadi yang pertama itu GTK, guru atau tenaga kependidikan honorer pada madrasah negeri dulu ya. Jadi diutamakan yang di negeri dulu, yang memiliki sertifikat itu juga. Jadi bukan hanya di negeri tapi dia sudah memiliki sertifikat pendidik dan terdaftar di Simpatika. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, jika kuotanya masih berkurang ya,
masih kurang, maka dilanjut ke kategori yang kedua, yaitu GTK honorer pada madrasah negeri non-sertifikasi. Nah, yang telah mengabdi minimal 3 tahun dan tentu terdaftar di Simpatika. Nah, itu kategori 2 ya. Nah, untuk kategori 3, nah jangan khawatir, Bapak Ibu yang bekerja di madrasah swasta juga ini bisa melamar ya. Bapak Ibu masuk ke kategori 3, yaitu GTK honorer pada madrasah swasta yang memiliki sertifikat pendidik dan terdaftar di Simpatika. Nah, bagaimana kalau saya ini tidak punya sertifikat pendidik, ya, bekerja di swasta? Apakah bisa melamar? Bisa juga, itu masuk ke kategori 4. Jadi, untuk kategori 4, GTK honorer pada madrasah negeri atau swasta yang memiliki PEG ID atau NPK dan terdaftar di Simpatika. Nah, jadi alhamdulillah ya Bapak Ibu, semuanya yang bekerja baik sebagai guru ataupun tenaga kependidikan di madrasah swasta ataupun negeri, ternyata semuanya bisa melamar P3K Kemenag. Pertanyaan terakhir mungkin ya bagi Bapak Ibu, kapan nih pendaftaran P3K Kemenag itu dibuka? Nah, Bapak Ibu save aja dulu ya jadwalnya. Semoga tidak ada perubahan. Itu insya Allah akan dibuka pada minggu ketiga dan 4 bulan September ini ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, untuk informasi tentang P3K Kemenag mungkin cukup seperti itu saja. Nanti kalau ada informasi terbaru insya Allah akan saya share kembali. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Semangat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.